Selamat sore saudara, kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta, saya Meta Dokang. Ranah Publik TVRI Yogyakarta sebuah program yang mengajak Anda untuk mengkritisi, mencari solusi masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita. Dan saat ini pemirsa sudah kita pahami bahwa kita sudah memasuki masa tahapan pemilu selanjutnya. Tanggal 24 sampai tanggal 26 kita akan memasuki masa tenang, tanggal 27 kita akan menyumbangkan suara kita memilih pemimpin, dan kemudian tanggal 28 sudah perhitungan suara hingga tanggal 6 Desember 2024. Dan kita sore hari ini akan mencoba melihat dan mencermati tentang pengawasan masa tenang, pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilu, pemungutan dan juga perhitungan suara dan dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024 bersama narasumber yang telah hadir di studio. Kami akan memperkenalkan kepada Anda yang pertama Bapak Budi Priyatna. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Meta. Ya, beliau adalah Ketua KPU Kulon Progo yang nanti kita akan ajak berbincang. Selanjutnya di samping beliau adalah Bapak Muhammad Isnaini. Selamat sore Pak Isnaini. Selamat sore. Ya, beliau adalah Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kulon Progo. Dan selanjutnya beliau adalah Bapak Joko Dwiyogo Suryo Putro. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Meta. Iya, beliau adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kulon Progo. Ya, mari kita mencoba membahas masalah ini pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menuju ke Pak Is terlebih dahulu. Pak Is, mari saya diberikan gambaran bagaimanakah situasinya kita sebelum masuk tanggal 24 ini, situasi pilkada di Kulon Progo. Iya, ini pemilihan 2024 ya. Itu adalah pemilihan serentak nasional. Jadi semua kepala daerah itu dipilih serentak nanti pada tanggal 27. Dan masing-masing daerah tentunya punya dinamika tersendiri ketika masuk di pemilihan. Untuk di Kulon Progo, alhamdulillah sampai saat ini kami di Bawaslu melihat kondisinya kondusif, artinya pelanggaran yang mungkin terjadi selama kampanye dan seterusnya di saat-saat ini relatif standar aja lah, wajar untuk pelanggaran, misalnya pelanggaran di APK, pelanggaran di beberapa hal, tapi itu bisa diantisipasi dengan baik, tidak sampai mengarah ke pelaporan dan lain-lain. Ya. Kalau dilihat dari pemilu yang sebelumnya, pilkada yang sebelumnya, ada tidak dinamikanya terlalu ada yang berbeda atau sama aja? Kalau di Kulon Progo pemilu terakhir itu, pemilu bupati terakhir itu kan 2017, jadi agak lama. Dan kondisinya hampir mirip ya, hampir mirip kondisinya sebagaimana saat ini. Jadi ya mungkin tipologi masyarakat, kemudian politik di Kulon Progo ya menggambarkan itu, bisa jadi ya. Gitu. Adem gitu. Atau enggak adem tapi ditutupi? Ya kalau ademnya sih enggak, anget-anget tetap. Tapi enggak sampai panas juga. Atau panasnya memang tidak kelihatan atau tidak sampai dilihat gitu Pak? Kelihatannya enggak. Dan menurut penilaian beberapa kalangan memang kondisi perpolitikan dan kondisi masyarakat di Kulon Progo relatif lebih ya landai lah. Landai? Baik, saya ke Pak Joko. Seberapa landainya sih Pak? Kalau dibandingkan kabupaten kota di DIY itu Kulon Progo memang paling landai. Kenapa? Itu. Ya seperti yang disampaikan Pak Is tadi kan, secara sosiologi mungkin ya, karena pengalaman saya di Bawaslu sejak pemilu yang kemarin itu kan semuanya itu bisa dicegah dengan komunikasi. Jadi memang bukannya tidak ada pelanggaran sama sekali ya. Pelanggaran itu pasti ada, dan itu kan macam-macam jenis pelanggarannya, seperti misalnya sengketa gitu ya. Sengketa itu pun kita nggak sampai ke adjudikasi, di ranah mediasi saja sudah selesai. Mereka sudah saling menerima, saling memaafkan. Kalau Kulon Progo seperti itu. Jadi ada pelanggaran tapi tidak sampai ke pelaporan sampai ke ranah hukum misalnya gitu, nggak sampai. Sebenarnya mereka yang melanggar ini, itu mereka tahu itu perbuatan melanggar atau mereka tidak tahu? Rata-rata? Ya, kalau dilihat kebanyakan tidak tahu.
Tapi juga ada yang tahu juga, ada yang tahu, ya mungkin siapa tahu nggak ketahuan kan gitu mungkin. tapi kan teman-teman itu kan tetap kita melakukan pengawasan itu kan secara menyeluruh dari teman-teman di PKD, di Panwascam sampai ke kabupaten. Jadi apapun pelanggaran walaupun itu bukan laporan pasti akan kita temukan. Dan itu tidak sampai ke regis pun tidak sampai. Jadi permasalahannya apa kita sampaikan, belum sampai ke yang lebih lanjut, misalnya pelanggaran mau kampanye, mau melanggar seperti ini, sebelum hari H sudah kita sampaikan kesalahannya seperti apa, mereka mau menuruti. Baik, ini kan kita ingin mengetahui juga, masyarakat itu juga mengetahui yang tidak sampai itu seperti apa contohnya, Pak? Contohnya misalnya ada kampanye, ya. Ada kampanye, terus kan di kampanye itu ada door prize, biasa kan untuk menarik massa kan mereka menggunakan door prize yang banyak. Harus Pak, harus ada door prize Pak. Betul. Nah kan di PKPU sudah diatur kalau door prize itu harus melebihi harga yang sudah ditentukan 1 juta per itemnya. Itu lah mereka langsung di flyer itu keluarkan motor. Itu kan sudah, walaupun mereka beralasan kalau itu motor juga dapat diskon atau dapat sumbangan atau dapat apapun itu kan tetap mahal, tetap pasti pikiran tetap di atas 1 juta. Nah itu kita komunikasikan, kalau itu tidak diperbolehkan, kalau itu melanggar dari PKPU, nanti kalau umpamanya itu tetap dilakukan, ada pelaporan ataupun kita temuan, itu nanti yang repot juga panjenengan gitu. Mereka mau di sebelum hari H, mereka rubah itu, langsung dirubah, diganti dengan sepeda. Berarti paslonnya manut-manut ya Pak? Iya. Kooperatif. Kooperatif, ya. Oh bukan manut tapi kooperatif. Kooperatif. Gimana? Ketika dulu pemilu legislatif 2024 2024 ini ya, yang Februari kemarin aja begitu, ada calon yang mau membagikan peralatan pertanian ya, itu kita sarani jangan dibagikan di acara itu gitu. Yang dilakukan itu kan. Ya persoalan dibagikan setelah acara itu kan kita juga nggak tahu gitu. Pokoknya pada acara itu tidak boleh bagi-bagi. Iya nggak boleh karena kampanye toh. Karena izinnya kampanye. Kampanye kan nggak boleh memberikan itu. Tapi kan kalau bentuk bantuan boleh nggak sih Pak? Ya bantuan dalam bentuk kampanye kan nggak boleh di sana. Tapi kalau kemudian akhirnya malah nggak jadi ada pembagian itu, nggak jadi itu. Ini Bawaslu ini menghalang-halangi berarti ya, bisa dibilang gitu. Iya tapi bukan kemudian dibilang menghalang-halangi orang yang mau berbuat baik. Coba saya mau saya mau coba dibuka peta dulu. Ini kan sekarang kita menuju ke masa tenang ya. Nanti sebelumnya nanti kan ada akbar ya, kampanye akbar atau sudah belum? Rapat umum. Rapat umum ya. Rapat umum. Itu sudah tercium belum? Atau sudah terendus atau sudah terlihat bahwa itu nanti ada pelanggaran-pelanggaran biasanya sudah dipetakan? Kalau rapat umum kan masing-masing pasangan calon sudah melakukan, tinggal yang satu pasangan masih besok ya. Jadi sudah dilakukan, sudah terjadi itu loh. Oh yang dua berarti lolos? Iya, tidak ada temuan pelanggaran yang kemudian menjadi laporan, kemudian menjadi sengketa itu. Berarti yang dilihat ini yang berikutnya? Yang berikutnya. Berarti berikutnya yang kemudian sudah diinformasikan tidak boleh itu? Iya. Kan kalau di rapat umum kan tetap kita melakukan pengawasan walaupun syarat-syarat sudah dipenuhi semua, tapi kan tetap kita melakukan pengawasan. Nanti di hari H itu apakah ada pihak-pihak yang seharusnya netral mengikuti juga konten dari kampanye, kan tetap kita awasi sampai akhir. Itu apakah ada sampai ke plat merah pun yang parkir di sana akan kita sisir dan kita konfirmasi ini plat merah parkir ke Pemda atau plat merah ikut kampanye, itu tetap kita konfirmasi ada, juga. Ada Pak, ada plat merah parkir? Alhamdulillah tidak ada. Belum. Parkir ada, kalau parkir banyak. Iya. Tapi setelah kita konfirmasi memang itu kan dekat perkantoran kan lapangannya itu memang Pemda dari Pemkab gitu. Jadi bukan peserta kampanye. Termasuk kemarin waktu debat kan juga kita sisir plat merah semuanya, kita konfirmasi plat merah yang ada, alhamdulillah pulang-pulang aman. Karena undangan ternyata. Undangan baik. Ya, saya tuh sebenarnya masih penasaran dengan tanggal 26 sama 28 karena banyak yang mengatakan bahwa saat itulah kemudian pasukan senyap ini
bergerilya. Tanggal 26 atau 28 kan sulit di 24, 27, 24, 26. Ya, 24, 26, mohon maaf. Berarti kan itu banyak sekali pergerakan bawah tanah, bawah bumi, bahkan di dasar lautan juga ada ya Pak. Ya Pak Is, kita coba cek dulu Pak Is. Kalau misalnya kita mau, Pak Is sudah memetakan belum sih Pak, ini nanti tanggal sekian ini nanti pasti ada, kemudian daerah-daerah ini yang kemudian rawan gitu. Jadi kalau dari sisi itu kan salah satu paradigma Bawaslu itu kan pencegahan. Jadi salah satunya kita membuat himbauan kepada paslon, kita himbau jangan melakukan ini. Secara tertulis resmi kita himbau itu. Kemudian juga nanti di masa tenang akan ada patroli pengawasan. Itu pasti bagian dari kita untuk ya paling tidak ketika banyak orang pakai rompi tulisannya Bawaslu berseliweran itu kan orang kan berpikir gitu kan untuk melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar. Kemudian di Bawaslu kemarin kita juga merilis tentang TPS rawan misalnya, itu ada beberapa misalnya TPS yang berdekatan dengan rumahnya calon gitu kan, kita jadi petakan itu juga sampai itu. Ya. Tapi kalau untuk berkaitan dengan masa tenang secara khusus ya itu salah satu ada patroli itu. Baik, Pak Joko, kalau sekarang kan katakanlah orang itu semakin canggih, semakin pintar dengan ilmu yang terbaru, Pak. Betul. Kalau ini sudah ada antisipasi belum ilmu terbaru pergerakan bawah tanah ini kira-kira apa Pak? Transfer mungkin Pak? Nah itu kan kami juga teman-teman di Panbas itu kan juga melakukan pengawasan di awal kampanye itu kan setiap pertemuan yang ada itu kan kita awasi juga apakah ada politik uang juga. Nah, di awal kan kita evaluasi karena memang di tiap kampanye, di tiap pertemuan tatap muka atau lain-lain itu tidak ada sama sekali uang yang beredar. Tidak ada. Apakah itu dalam bentuk lainnya atau seperti apa juga kita sedang juga kita komunikasikan juga dengan pihak kepolisian, dengan pihak kalau misalnya hubungannya dengan sampai ke PPATK kan kita nggak mungkin sampai sedalam itu. Itu kan paling ya kita komunikasinya dengan pihak kepolisian bisa seperti itu. Dan ternyata memang mereka itu memang menurutin aturan. Jadi kalau biasanya kan ada uang transport atau apa kan tidak boleh diberikan dalam bentuk cash money. Itu juga mereka pakai kupon seperti yang dianjurkan PKPU. Mereka pakai kupon, walaupun itu nanti kuponnya kan harusnya bahan bakar harusnya ditukarkan dengan bahan bakar. Tapi itu nggak tahu nanti di luar ditukarkan ke orang dapatnya uang sesuai itu kan kita juga nggak tahu. Tapi sesuai pada saat kampanye itu juga tidak ada hal seperti yang dilanggar itu tadi. Dan itu sudah menjadi antisipasi kita, terutama di masa tenang nanti. Baik. Mungkin nanti kita akan kulik lagi pemirsa, tapi saya akan kembali ke Pak Budi. Pak Budi, sebenarnya kalau kita lihat tadi, berapa sih Pak pemilih di Kulon Progo ini sehingga bapak-bapak dari Bawaslu ini kemudian harus senantiasa 24 jam ya Pak, memonitor ini Pak? Untuk pemilih di Kulon Progo ini ada perbedaan sedikit dibandingkan ketika pemilu kemarin, di mana untuk pemilih dalam DPT yang ditetapkan di DPT untuk pilkada ini ada 345.540 pemilih, dan itu tersebar di 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Dan seiring berjalannya waktu kan di situ ada mobilisasi atau perpindahan penduduk maupun ada yang meninggal, ada yang pindah memilih dan juga tapi secara angka DPT-nya tetap meskipun di situ ada pergeseran. Misalnya kalau udah meninggal dunia ya tetap kita coret atau pindah domisili ke luar Kulon Progo ya tetap kita coret tapi angka DPT-nya tetap 345, 540 gitu Mbak. 34 sekian. 345.540 pemilih. Baik. Yang kemudian setelah dipetakan itu kan tidak semuanya sama kan Pak. Pasti ada tempat yang kemudian sulit dijangkau, ada kemudian yang dekat gitu. Yang kira-kira yang rawan yang mana Pak? Kalau titik-titik rawan di Kulon Progo itu relatif terjangkau dalam arti gini ya.
Ya, memang ada beberapa daerah terluar di Kulon Progo, misalnya ada Samigaluh yang di perbatasan dengan Purworejo, juga di perbukitan Menoreh yang lain. Tetapi secara umum itu relatif terjangkau oleh masyarakat Kulon Progo, bahkan terjangkau oleh angkutan-angkutan yang ada. Misalnya nanti untuk distribusi logistiknya ya, ini kita sekalian menyinggung distribusi logistik. Dan nanti kami juga, alhamdulillah pengalaman pemilu kemarin tidak ada kendala dalam pelaksanaan distribusi logistik. Artinya TPS-TPS yang ada di 754 titik TPS di Kulon Progo itu secara mudah dijangkau oleh masyarakat, masyarakat pemilihnya. Baik, kemarin kalau kita berkaca dari tahun lalu kira-kira atau yang legislatif kemarin lah Pak, yang paling krusial itu apa yang harus kita waspadai? Yang perlu kita waspadai, kita mitigasi terkait dengan ini musim hujan, curah hujan yang cukup tinggi, betul, di mana ada wilayah-wilayah di Kulon Progo itu yang daerah perbukitan Menoreh itu kan perlu kita waspadai karena ada potensi untuk bencana hidrometeorologi ya. Dan kalau yang di sisi selatan maupun tengah itu juga ada rawan bencananya di banjir, tapi kalau yang di sisi utara yang di perbukitan Menoreh cenderung ke longsor. Tapi sejauh pengamatan kami sampai saat ini ada awal musim hujan ini di mana curah hujannya sudah sangat lebat sekali. Itu memang ada beberapa titik yang longsor, tapi longsor skalanya kecil dan tidak mengganggu transportasi secara umum. Baik, ya. Nanti kita akan lanjutkan Pak Budi. Nah, pemirsa, kami juga akan melanjutkan perbincangan kami, namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pariwara berikut ini. Hai, halo warga Sleman dan sekitarnya. Sukseskan Pilkada Kabupaten Sleman, Rabu 27 November 2024. Jangan lupa datang ke TPS, pilih dan coblos nomor 1, Kustini Sukamto. Sleman Baru, Harapan Baru. Visi ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kabupaten yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Mari wujudkan era baru ini bersama-sama dengan mencoblos Harda Danang pada tanggal 27 November 2024. Sleman Baru, Harapan Baru. Coblos nomor 2. Salam budaya, lestari budayaku. Saya terinspirasi oleh karyanya Romo Sindu. Pameran-pamernya yang dengan lakukan tuh di mana saja? Kayak teringat nggak itu Beli Putu? Ya masih lah. Ya, mungkin sudah banyak lah ya. Singapura. Yang pasti dalam negeri dan luar negeri ya? Ya. Kalau ini temanya apa Bapak? Saya lagi senang tema tentang diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 27 November 2024. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Untuk Kulon Progo yang lebih baik. Saya Agung Setiawan. Saya Ambar Purwoko. Coblos nomor 1 untuk Kulon Progo yang lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, mengizinkan, mentakdirkan kemenangan kita semuanya. Jadi nanti saudara, waktu menyoblos 02. Coblos calon kami nomor 2. Jangan lupa, coblos nomor 2. Sekali lagi, jangan lupa, coblos nomor 2. Coblos calon kami nomor 2.
Novida Rini memberikan solusi dari permasalahan masyarakat Kulon Progo saat ini. Pendapatan per kapita hanya 438.000 per bulan. Kami berkomitmen meningkatkan pendapatan melalui 2 program unggulan, yaitu pembangunan kewilayahan berbasis kelurahan dengan program One Village One Product, dan pembangunan masyarakat berbasis keluarga, yaitu program keluarga produktif. Pilih nomor 3, Novida Rini. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kami masih menyoroti tentang pengawasan masa tenang, pengelolaan dan pendistribusian logistik, pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024. Kami kembali ke Pak Budi. Pak, kalau tadi kita terhenti tentang adanya bencana, Pak. Kalau kita tadi angin ribut misalnya, Pak, kan kita tidak bisa prediksi juga itu. Lantas bagaimana? Ini kami pernah punya pengalaman, jadi di pemilu 2014, salah satu TPS di wilayah Temon, Kulon Progo itu ada angin ribut sehingga tenda-tenda untuk TPS itu sampai terbang, sampai berpindah. Nah itu langsung saat itu juga malam sebelum hari H itu terjadi itu tuh, pagi langsung kita siapkan untuk TPS penggantinya. Jadi kita geser, kita bangun TPS yang baru. Alhamdulillah pemilu tetap berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berarti tidak ada backup plan A, plan B ya Pak? Berarti ini nanti kami akan siapkan untuk daerah ini, enggak ya? Pokoknya ini terjadi kemudian baru pindah? Iya, betul. Ya. Enggak apa-apa itu Pak? Enggak apa-apa. Insya Allah lancar. Sebelum saya ke Bawaslu Pak, saya ingin tahu dulu kesiapannya. Kesiapan dari KPPS, kemudian TPS-nya. Sudah siap kita? Kalau TPS-nya belum siap, Mbak. TPS itu kan kami siapkan H-1, penyiapan TPS itu H-1, tapi kalau KPPS-nya sudah siap. Kami telah melakukan BIMTEK secara berjenjang, BIMTEK kepada PPK, PPS dan juga KPPS. Di 5.278 anggota KPPS itu telah kami BIMTEK secara berjenjang. Sehingga insya Allah nanti pada hari pemungutan suara, mereka 5.278 anggota KPPS itu telah siap melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS masing-masing. Apabila nanti ada orang yang kemudian tidak maksudnya mempunyai kepentingan di luar gitu, kemudian dia mencoblos di situ, boleh Pak? Gini Mbak. Pakai apa, KTP atau? Kalau misalnya ya dari warga yang di luar TPS tersebut, ketika akan menggunakan hak pilih di TPS yang ini tadi, itu harus ada surat pindah memilih, Mbak. Dan surat pindah memilih itu bisa diperoleh, bisa diurus H-30 dan H-7. Nah, untuk H-7 itu ada untuk 4 hal atau 4 alasan, misalnya karena terkena bencana, rawat inap di rumah sakit, atau pasien atau yang keluarga yang menunggu, juga misalnya penghuni rutan yang baru, itu bisa mengurus H-7 sehingga pindah memilih. Tapi kalau tanpa alasan itu, dan juga yang satu lagi karena melaksanakan tugas di tempat tersebut pada hari itu. Selain alasan itu tidak bisa, Mbak. Tadi Pak Budi menyinggung tentang rumah sakit, sudah siap tentang TPS atau KPPS juga untuk kalau TPS khusus di rumah sakit tidak ada, Mbak. Tapi nanti misalnya ada pasien rawat inap di rumah sakit tersebut atau yang keluarga yang menunggu, itu nanti akan kami pindahkan, pindah memilih di TPS penyangga. Jadi di sekitar rumah sakit itu kan ada TPS-nya. Nah, jadi misalnya ada pasien rawat inap, nanti H-7 harus sudah mengurus pindah memilih. Pak, kalau misalnya keadaan darurat kan nggak bisa Pak H-7, misalnya katakanlah ICU misalnya, nah terus bagaimana? Ya kami patuh dengan ketentuan tersebut, H-7 harus mengurus pindah memilih. Dan kadang juga yang ini kan juga susah untuk diperkirakan. Kadang masa rawat inap itu kan, kadang H-7 itu seseorang rawat inap di rumah sakit, tetapi mungkin pas hari H kan juga bisa sudah
sembuh, udah pulang ke Tapi tetap kami berpatokan dengan regulasi yang ada. Selain H-7 surat itu diurus, tidak bisa? Iya, tidak bisa. Nggak ada tawar-menawar? Tidak ada tawar-menawar. Sedikit pun? Iya, sedikit pun. Karena kami juga di samping kami kan ada Bawaslu ini yang senantiasa akan mengawasi kami apakah sesuai dengan regulasi atau tidak sesuai dengan regulasi ketika melakukan tahapan-tahapan pemilihan ini. Baik, saya ke Pak Is. Pak Is, itu tadi kalau saya ternyata terkena musibah misalnya, kemudian saya nggak bisa menyumbangkan suara, kan eman-eman Pak. Ada tidak pengalaman bahwa ada orang yang kemudian katakanlah protes dengan hal itu? Kalau di ketentuan, ketika seseorang memang tidak punya hak pilih dan tidak bisa memilih, ya tidak memilih, dan selama ini kelihatannya belum pernah ada kejadian seorang protes karena nggak bisa memilih gitu. Kami tentunya akan berkoordinasi dengan KPU bagaimana semua warga yang punya hak pilih itu dimudahkan untuk menggunakan hak pilihnya gitu kan. Harapannya kan semua warga yang punya hak pilih bisa memilih, kemudian warga yang sudah tidak punya hak pilih itu jangan sampai memilih gitu kan. Baik. Arahnya kan gitu. Kalau misalnya tentang surat suara, kemudian proses pemilihan suaranya, pernah tidak Pak ada kemudian laporan ke Bawaslu? Kalau tentang logistik pemilu, biasanya laporannya langsung ke KPU. Tentang misalnya ada logistik yang kurang dan lain. Tapi kan dari sisi kami di pengawasan, kita akan memantau itu sehingga kejadian logistik yang kurang itu tidak terjadi. Bahkan kita juga memantau sampai ketika pengelolaan logistik sebelum masuk kotak untuk diantarkan itu kita awasi juga gitu loh. Dengan harapan jangan sampai itu terjadi kekurangan, terjadi kesalahan yang menyebabkan proses pemilu itu menjadi terganggu gitu. Baik, ke Pak Joko, pernah nggak ada laporan surat udah tercoblos duluan gitu atau surat rusak? Belum ada kalau. Masa Pak? Belum. Kalau di Kulon Progo belum ada kalau. Kulon Progo damai sekali ya Pak? Aman. Aman. Jadi apa selama ini yang kurang? Misalnya kurang surat suara ada? Ada, kalau misalnya distribusi surat suara yang kurang atau tidak pas kemarin di pemilu kemarin juga ada, tapi bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi tidak sampai menunggu atau tidak sampai membuat itu jadi masalah. Jadi bisa ditukar dengan misalnya ada yang kelebihan surat suara di TPS mana itu, tapi dengan sesuai regulasi ya, harus ada BA itunya dari KPU. Tapi aman, bisa dipenuhi untuk semua TPS-nya untuk. Ya. Jadi Bawaslu melakukan kemarin memetakan TPS rawan. Itu ada beberapa indikator tentang TPS rawan, TPS yang dianggap rawan itu kita Bawaslu sudah memetakan itu, kita mendata. Datanya berdasar hasil riwayat sebelumnya misalnya. Jadi misalnya TPS mana yang pernah mengalami kekurangan logistik gitu. Yeah. Itu data itu ada di TPS ini, alamatnya TPS ini, kelurahan ini ada itu. Dan itu sebagai bagian dari antisipasi kita seandainya itu terjadi. Semoga itu tidak terjadi karena pemilihan ini kan hanya satu surat suara. Jadi relatif lebih secara teknis lebih sederhana gitu. Kemudian kami juga melihat misalnya ada dipetakan TPS mana yang rawan bencana. TPS mana yang rawan pemadaman listrik. TPS mana yang rawan jaringan internet. Itu kita ada petanya, ada TPS mana itu kita ada itu. Kerawanan itu kita termasuk TPS tadi, TPS yang dekat paslon atau TPS yang pernah ada riwayat kekerasan di sana gitu. Dan kebetulan nggak ada itu TPS di Kulon Progo yang punya riwayat pernah terjadi kekerasan di TPS itu belum ada. Terus TPS yang ada di sana ada ujaran kebencian, sara dan itu juga belum pernah terjadi di Kulon Progo. Baik. Misalnya jadi kerawanan itu sudah coba kita petakan sehingga ada mitigasi seandainya ke depan
jangan sampai itu terulang kembali. Baik, sebenarnya berapa petugas sih Pak yang kita standby buat pemilihan dan penghitungan suara ini Pak? Untuk proses pemilihan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara ya, untuk masing-masing TPS itu kan ada 7 petugas KPPS, 2 petugas ketertiban TPS. Jadi kalau yang seluruh Kulon Progo yang terdiri dari 754 TPS itu ada 5.278 petugas KPPS yang bertugas di TPS, ditambah 1.508 petugas ketertiban TPS itu yang berasal dari Satlinmas dari masing-masing kalurahan. Baik. Yeah. Ya, kalau Pak Joko, kalau kita lihat ini memang sudah siap sekali dengan petugasnya yang banyak ini ya Pak ya. Kemudian yang sering terjadi sengketa itu ketika penghitungan suara. Katakanlah kita ada namanya quick count ya. Nah kemudian masuk ke sini terus kan kita bisa cek, kemudian ada yang berbeda gitu. Kita pernah tidak Pak Kulon Progo mengalami itu Pak? Pernah. Kemarin barusan juga ada di Lendah. Itu kan ya kita juga paham sebetulnya karena KPPS itu kan juga capek. Karena dari awal sampai penghitungan sampai itu salah tulis. Jadi salah masukkan form itu juga bikin sampai ke PHPU, ke MK kemarin di Lendah itu seperti itu. Tapi karena itu tadi teman-teman kami di PTPS kan mencatat semua kejadian itu dicatat langsung di laporan hasil pengawasan form A. Jadi berdasarkan itu juga bisa meyakinkan hakim MK kalau sebetulnya itu cuma salah tulis karena harusnya ditulis di sini ini yang dimasukkan tuh partai ini tapi yang dituliskan partai itu kan semua sudah dicatat itu semua. Itu yang menjadi salah satu sebab kita tanamkan betul ke teman-teman PTPS, pengawas TPS itu untuk mencatat apapun kejadian yang ada di situ. Jadi meskipun ada kesalahan tulis pun itu tercatat. Nah, itu yang jadi dasar buat kami untuk menghadapi sengketa ya. Jadi kalau Pak Budi tadi nyampaikan ada KPPS. Kalau di Bawaslu itu ada yang namanya PTPS, pengawas TPS. Jadi setiap TPS itu ada 1 orang pengawasnya yang sudah kita bekali dengan BIMTEK dan seterusnya terkait dengan pengawasan, sehingga apapun yang terjadi di TPS itu harus bisa dicatat, direkam oleh petugas TPS. Termasuk juga petugas TPS itu memastikan bahwa prosedur pelaksanaan pemungutan suara tadi sesuai dengan peraturan. Jadi kalau misalnya KPPS ada yang keliru, itu petugas TPS ini itu mengingatkan gitu. Jadi kolaborasi antara KPPS dan petugas TPS itu menjadi bagian yang penting juga untuk kelancaran proses di TPS. Baik, Pak Budi, TPS mana yang paling sulit dijangkau? Kalau yang paling sulit dijangkau tentu saja yang ada di wilayah Kapanewon, Samigalo, Kokap, itu kan di sana memang pegunungan menoreh itu dan medannya cukup berat lah, agak di ketinggian gitu. Tapi secara umum tetap meskipun paling sulit dijangkau tapi masih bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Ya meskipun mungkin nanti yang sampai ke TPS itu nggak bisa dengan kendaraan roda 4, tapi minimal dengan kendaraan roda 2 bermesin itu bisa dijangkau. Kalau yang TPS mana yang rawan listrik mati atau internet mati? Karena kan data takut ya Pak. Iya. Pak. Kalau yang rawan listrik mati dan rawan sinyal internet yang terbatas itu juga ada di daerah-daerah tersebut, Mbak. Karena saling berkorelasi. Karena kalau yang di daerah-daerah perbukitan itu kan banyak pohon-pohon, sehingga ketika ada hujan lebat dan angin ribut itu nanti begitu ada ranting yang ngenai kabel listrik, kabel PLN itu listrik padam. Meskipun ya nanti padamnya bisa sesaat. Tapi kalau sampai tertimpa pohon yang roboh itu mungkin agak butuh waktu yang lama untuk menghidupkan kembali. Baik. Ya. Pak Is, saya boleh dong kalau misalnya saya punya niat jahat, saya main di situ. Yang rawan listrik mati, tempat jauh gitu saya bisa.
main di situ dong Pak. Kalau misalnya mau ngakali gitu misalnya, Pak Is. Saya pikir agak susah juga ngakali ya dalam artian karena gini. Ketika listrik mati, misalnya ada kejadian listrik mati, itu kan tentunya harus ada cadangan. Mereka mesti udah menyiapkan penerangan gitu kan. Kemudian kalau internet kan tidak 100% itu terkait dengan itu. Bisa manualnya tetap jalan gitu. Baik. Jadi tetap angka tulisan manual itu yang menjadi dasar nanti proses penghitungan berikutnya, bukan yang di online gitu kan. Pokoknya tempatnya itu meskipun dia terluar jauh tapi masih bisa terjangkau dengan baik, distribusi bisa baik gitu ya Pak. Jadi kan ada penghitungan itu kan, misalnya penghitungan suara itu kan syaratnya harus dilakukan di tempat yang terang gitu kan, supaya meminimalisir kecurangan misalnya. Nah, pengawas TPS juga memastikan ini terang nggak gitu kan. Kalau misalnya listrik mati ya bagaimana tempat itu bisa dengan carikan penerangan gitu kan. Atau kalau mungkin matinya hanya bisa diprediksi sebentar, ya kita tunggu sebentar gitu kan. Toh waktunya bisa dilihat itu. Baik, saya ke Pak Joko. Netralitas Pak, sekarang saya tertarik sekali dengan netralitas. Oke, sekarang perangkat desa apakah sekarang sudah dipastikan netral? Perangkat desa itu memang paling agak, mereka sering nekat gitu. Nekat karena kurang tahu atau apa. Nekatnya kayak apa dulu? Tapi senang sekali mereka bikin status di WA misalnya gitu. Itu mendukung salah satu paslon. Itu sering juga. Tapi ya itu tadi karena kami sudah membekali teman-teman sampai ke PKD, sampai ke tingkat pengawas tingkat desa untuk punya nomor teman-teman semua dari dukuh sampai ke lurah. Jadi mereka bisa memantau status-status WA walaupun nanti disembunyikan. Kan kadang juga, wah ini PKD, nomor PKD tak umpetin biar nggak kelihatan. Tapi kan cepat minta informasi dari teman-teman yang lainnya. Banyak juga, tapi alhamdulillah kalau Kulon Progo begitu ada muncul, kita langsung berikan peringatan, langsung di take down. Untuk saat ini seperti itu di Kulon Progo. Jadi nggak ada sampai berlarut-larut kelihatan banget sebagai salah satu pendukung. Kan sebetulnya kan kita juga tidak, itu kan hak juga, mereka juga masih punya hak pilih, tapi kan sebagai ASN tetap harus menjaga netralitas tadi yang kita tanamkan. Kita berikan contoh juga kasus, kalau misalnya ada yang nekat, banyak juga yang nekat, tapi kita berikan contoh kasus seperti pemilu kemarin, juga ada nanti efeknya seperti ini. Yang repot juga panjenengan, saat ini cuma sekali tapi malah nanti berkepanjangan. Mereka terima kok, tahu kalau misalnya sadar, walaupun mesti mereka juga ngomong saya tetap milih ini loh Pak, ya monggo. Tapi kan jangan ditunjukkan di tidak boleh dipublish gitu ya Pak. Kebanyakan di kepala desa dan perangkatnya. Kalau di ASN pada umumnya malah jarang sekali ada pengaduan atau apapun, itu jarang sekali. Oke, kalau dari kampanye, kemudian masa tenang dan pemilihan penghitungan suara, ini yang genting yang mana antara ketiga ini Pak? Sebetulnya kalau sama-sama gentingnya, tapi kan ya tetap di masa tenang dan pas penghitungan suara itu tetap kita jadikan concern sampai Bawaslu sendiri mengeluarkan instruksi di Instruksi 23 tahun 2024 khusus untuk patroli di masa tenang, karena memang banyak aspek yang riskan untuk terjadi pelanggaran. Baik, saya simpan itu dulu, patroli di masa tenang. Kita akan membuka patrolinya seperti apa di masa tenang. Pemirsa, kami akan kembali selesai jeda pariwara berikut ini. Ya apa sih Rek? Dolanan karambol kok dipilih-pilih. Jadi begini loh Pak Rocky, 27 November besok kan kita akan berpartisipasi
menjadi pemilih di Pilkada Kulon Progo. Nah, ujaran kebencian, sara, hoax itu harus disingkirkan. Ngono aja nggak ngerti Pak Rocky. Oh alah, pantes. Masyarakat Gunung Kidul, kami paslon nomor urut 2 Profesor Sutrisno Wibowo dan Bapak Sumanto SE mohon doa restu dan dukungannya. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 27 November 2024. Anda akan diberikan surat suara oleh petugas. Ambil surat suara, kemudian coblos nomor urut 2 Profesor Sutrisno Wibowo dan Sumanto SE. Jangan salah pilih di Pilkada Kabupaten Gunung Kidul pada 27 November 2024. Profesor Sutrisno dan Sumanto SE untuk Gunung Kidul maju dan sejahtera. 3,5 tahun memimpin, banyak prestasi yang ditorehkan Sunaryanta di Gunung Kidul. Di tengah terpaan badai Covid, ratusan penghargaan berhasil diraih. Puncaknya adalah Piala Adipura. Kemajuan Gunung Kidul pun semakin terlihat, mulai dari penataan kota, peningkatan ekonomi kerakyatan seperti UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, dan penanganan kemiskinan. Kami beri bukti bukan janji. Pilih Sunaryanta Mahmud Ardi Widanto. Coblos nomor 3. Saatnya membangun masyarakat adil makmur, lestari, dan berkeadaban. Bocah pinter, warga sehat, tani makmur, dan UMKM berdaya. Berdikari, melayani, ngayomi, sehingga warga gayeng guyup dan alam lestari. Mbak Endah Manjoko untuk Gunung Kidul Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kita masih membahas tentang pengawasan masa tenang, kemudian pengelolaan dan distribusi logistik, pemilihan dan juga pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024. Kami kembali ke Pak Joko, kita sambung Pak tentang patroli tadi Pak. Patrolinya seperti apa sih Pak?
sesuai instruksi dari Bawaslu RI itu kan di instruksi nomor 23 tahun 2024 itu khusus untuk patroli pengawasan di masa tenang. Itu karena sangat riskan, sangat sensitifnya di masa tenang ini. Itu kan pada umumnya memang kita harus mengawasi di masa tenang itu tidak boleh ada yang kampanye, yang pertama seperti itu. Terus sudah tidak ada, otomatis kan harus tidak ada bahan kampanye, alat kampanye sedikit pun bersih, tidak alat ada. peraga bersih. Betul. Jadi kita harus koordinasi di instruksi itu, kita harus berkoordinasi dengan stakeholder. Kita sudah tadi rapat dengan KPU, dengan Satpol PP, dengan Disub, dengan Polres untuk pembersihan APK itu di hari Minggu. Jadi target kami di hari Minggu itu sudah bersih APK semuanya. Kemudian ada tadi kan kita tetap patroli untuk mencegah adanya kampanye yang terselubung, diam-diam, money politik. Jadi kita juga berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan. Dalam hal ini kita di Sentra Gakumdu kita jadwalkan untuk tetap berpatroli, itu untuk mencegah. Jadi kan masa tenang itu rawan money politik. Sebelum pencoblosan itu kan banyak mungkin beredar yang itu janji-janji untuk mencoblos salah satu pasangan tapi dengan janji uang itu kan. Itu yang perlu kita cegah, seperti yang dikatakan Pak Is tadi, dengan adanya kita berpatroli dari semua pihak, dari kabupaten, Panwascam, PKD dengan menggunakan rompi Bawaslu dan kita berkeliaran, itu akan mencegah orang untuk, atau paling tidak berpikir dua kali. Hati-hati loh, ada Bawaslu nanti kalau ketangkap, karena memang money politik itu kan sangat masuknya ke pidana dan dua-duanya kena itu, penerima dan pemberi itu dua-duanya kena. Jadi hasil dari divisinya Pak Is kan sosialisasi terus seperti itu, tinggal di pelaksananya kami melakukan patroli itu yang pertama. Yang kedua tadi, kemudian juga kita mengaktifkan pokja-pokja gugus pengawasan seperti kampanye yang ada di media sosial, yang masih terjadi misalnya yang terselubung tidak kampanye secara terbuka tadi lewat grup-grup WA atau apapun itu juga tetap kita awasi juga. Kita juga berkoordinasi dengan Kominfo juga, itu tetap kita lakukan sampai nanti termasuk logistik kan H-1 harus sudah sampai ke TPS, itu akan kita awasi. Jadi kita ikuti, bukan berarti kita nggak percaya, itu enggak, tapi memastikan kalau itu sesuai dengan regulasi semuanya sampai tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, sehingga pada saat pencoblosan itu semuanya sudah siap. Kalau sebegitu ketatnya, saya jadi penasaran Pak, mereka ini nanti jebolnya pakai cara apa ya? Kira-kira sudah ada belum Pak pemikiran jebolnya pakai cara apa ya? Lah, itu kan juga informasi kan kita dapat juga ya, dari teman-teman kepolisian itu. Tetap kan kalau mereka, ya mudah-mudahan tidak ya. Iya mudah-mudahan, tapi kira-kira Pak? Kalau cash itu kan kadang orang juga berpikir kalau bawa uang atau apa gitu, mungkin transfer juga susah. Kalau transfer mungkin hanya kelewat ke salah satu misalnya. Kalau pengalaman kita kan diskusi juga dengan Bawaslu kabupaten kota lain, itu kan ada juga yang modelnya itu masuk ke salah satu timnya itu masuk, terus dia yang nanti yang didistribusikan. Itu kalau informasi dari kepolisian, kalau ada misalnya pergerakan uang yang besar dalam bentuk transfer, itu nanti ada info dari kepolisian ke Bawaslu. Jadi mereka dapat info dari PPATK, terutama dari Polda. Nanti Polda memberikan informasi ke Polres akan memberikan informasi ke Bawaslu. Baik, jangan macam-macam ya. Jadi ini jangan macam-macam karena sudah terendus ini, sudah saya congkel sedikit-sedikit sudah keluar ini infonya ini. Selain itu berarti nanti kepolisian juga memantau adanya uang yang begitu besarnya, berarti kalau lewat transfer juga harus hati-hati. Lainnya Pak? Ya untuk saat ini itu biasanya ya kalau biddingan itu kan kadang cash atau apa itu, alhamdulillah sampai saat ini kita belum menemukan.
mudah-mudahan Kulon Progo itu memang aman, memang benar-benar demokrasinya itu memang benar demokrasi dari rakyat yang berdaulat. Gitu. Oh baik, saya akan cek ya Pak Joko, demokrasi rakyat yang berdaulat. Seberapa sih partisipasi antusias daripada masyarakat Kabupaten Kulon Progo ini Pak Budi? Oke. Dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dari periode ke periode itu angka partisipasi masyarakat di Kulon Progo itu cukup tinggi. Untuk sebagai pembanding ya, untuk Pilkada 2017 itu partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2017 itu ada 79, sekian persen. Terus di pemilu serentak kemarin, di Pilek Pilpres kemarin itu partisipasinya jauh lebih tinggi lagi, 88,38%. Terus nanti kami harapkan yang untuk Pilkada 2024 ini juga tinggi, target kami di atas 80%. Apalagi ini ada 3 pasangan calon yang ikut berkontestasi, sehingga masyarakat itu kan akan lebih antusias. Sebagai perbandingan ya, di 2017 itu hanya ada 2 pasangan calon dengan tingkat partisipasinya 79, sekian persen, hampir 80%. Dan ini kami harapkan ini partisipasinya akan semakin tinggi di Pilkada 2024 ini. Baik, ya. Ada nggak sih Pak Is temuan klaim mengklaim? Ini Pak Is. Ada tidak misalnya pasangan ini klaim ini, pasangan ini klaim ini gitu, ini wilayah saya, tapi jangan dijawab dulu Pak Is karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Halo warga Jogja semua. Happy semua toh. Saya Heru Purwadi. Saya SW Supono. Kami Heru Purno. Calon wali kota dan wakil wali kota yang ingin menjadikan Jogja makin happy. 1 tahun sampah harus tuntas. 6.000 lapangan pekerjaan. Dana 500 juta per tahun per kelurahan. Dan banyak lagi program kami yang bikin warga Jogja makin happy. Kami Heru Purno. Jogjanya Wiji, ojo lali nomor siji. Semua berhak mendapatkan layanan. Bagi yang tidak bisa hadir di layanan kesehatan, maka pemerintah harus hadir di rumah-rumah mereka. Program Satu Kampung Satu Bidan atau Satu Kampung Satu Petugas Kesehatan sengaja kami hadirkan untuk memberikan rasa aman, tenang, dan keterjangkauan. Jogja lebih bersih, Jogja lebih sehat. Hasto Wawan untuk masa depan. Sing penting seduluran, guyub rukun dadi semboyan. Sing penting bebarengan, Afnan singgih dadi pilihan. Sing penting seduluran, guyub rukun dadi semboyan. Sing penting bebarengan, Afnan singgih dadi pilihan. Afnan singgih, pas untuk kota Yogyakarta. Bersama kami di Ranah Publik, segera kita ke Pak Is. Pak Is, ayo Pak, ini ada yang katakanlah klaim-klaiman nggak Pak ini? Ini wilayah saya, ini wilayah saya gitu. Saya pikir kalau bentuk klaim-klaim seperti itu wajar lah, hampir semua bisa mengklaim itu, karena ini wilayah saya, ini pemilih pendukung ini, saya. Wilayah ini pendukung saya, ini mendukung saya. Itu sebagai bagian dari mau menunjukkan saya didukung ini loh, ikuti saja biar dukung saya. Tapi semua itu sah saja ya sebenarnya, mengklaim dukungan itu hanya kemudian belum tentu semuanya. Tapi ada yang protes nggak? Oh saya nggak dukung kok gitu. Kalau protes itu ada. Jadi kalau diklaim itu bisa jadi kan orang kok diklaim, saya protes itu. Itu bagian wajar lah ketika memprotes itu, tapi ketika semua klaim kemudian protes didudukkan, dikomunikasikan dengan baik, kemudian selesai, itu kan relatif. Kulon Progo gitu ya Pak, didudukkan bersama selesai, misalnya nggak ada yang naik ke hukum ini. Belum sampai ke jenjang lebih atas. Sudah selesai, baik. Karena kita ini terbatas waktu, Pak Is, boleh ada himbauan kepada masyarakat Kulon Progo? Iya, kalau kami dari
pengawas dari Bawaslu, mari gunakan hak pilih dengan baik, jangan terpengaruh oleh pemberian materi atau janji materi atau semacamnya. Gunakan hak pilih itu sebaik-baiknya sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Baik, Pak Joko, monggo himbauannya Pak. Kalau kami karena untuk masyarakat sudah disampaikan Pak Is, kami sebagai divisi penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa menyampaikan apresiasi ke teman-teman penyelenggara di KPU dan teman-teman dari tim paslon 01, 02, 03 yang sampai saat ini masih mau melaksanakan pilkada ini sesuai dengan regulasi yang ada, dengan meminimalisir pelanggaran yang ada. Mudah-mudahan hal ini akan terus terjaga sampai pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara sampai ke pelantikan. Jadi pilkada di Kulon Progo tetap menjadi pilkada yang riang gembira. Amin. Monggo Pak Budi. Oh ya, kami lebih menghimbau kepada masyarakat Kulon Progo, pemilih di Kulon Progo, untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Seperti tagline dari Kacerku itu, Kandi cerdas, Kulon Progo memilih. Sehingga kami harap masyarakat sebelum menentukan pilihannya itu mengenali profil, visi, misi, gagasan maupun rekam jejaknya. Sehingga nanti akan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang terbaik yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kulon Progo 5 tahun ke depan. Baik, demikian tadi perbincangan kami. Semoga bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Semoga berjalan dengan lancar Bapak-Bapak. Dan kita akan menyongsong pemilu yang luar biasa dan pemimpin yang luar biasa juga untuk Kulon Progo. Terima kasih Pak Budi, Pak Is dan juga Pak Joko telah hadir di narasumber. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami, kita berjumpa kembali di edisi mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa.